Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldiana. Saya dari Prodi Manajemen Informatika kelas MI 24. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas yang dimana diberikan oleh dosen saya yaitu Bapak Adam. Dan di sini saya akan menjelaskan studi kasus dan deskripsi singkatnya ini. Itu kita membuat sebuah database dengan menggunakan codingan. Nanti si codingan itu dikonekkan ke database dan databasenya kita memakai PHP MyAdmin, servernya kita memakai Laragon. Dan untuk codingannya, sebetulnya untuk codingannya sudah saya buatkan, cuman nanti saya akan jelaskan untuk codingan tersebut bagaimana gitu. Oke, langsung saja. Di sini ada studi kasus. Studi kasusnya itu adalah aplikasi manajemen nilai siswa. Nah, di sini deskripsi singkatnya seperti ini: menambahkan data siswa dan nilai mereka, terus melihat rata-rata nilai tiap siswa, terus melihat status kelulusan, lulus atau tidaknya, mengedit dan menghapus data siswa. Nah, ini untuk struktur database tabel siswanya. Ini ada tipe data, terus keterangannya apa. Ini untuk ID, ID-nya integer, auto increment, jadi langsung mengisi setelah dipakai tidak akan terpakai lagi, jadi auto increment. Terus primary key-nya itu ID, terus ada nama, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, dan ada rata-rata status. Nah, ini untuk keterangannya. Nah, terus di sini ke bawahnya, buatkan sebuah program untuk menghitung rata-rata nilai siswa dari 3 mata pelajaran, yaitu nilai formatifnya, nilai UTS-nya, dan nilai UAS-nya. Nah, jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75, maka siswa dinyatakan lulus. Jika nilai rata-rata kurang dari 75, maka siswa dinyatakan tidak lulus. Seperti itu. Nah, ini untuk input keterangannya. Nah, di sini seperti ini untuk nanti di dalamnya tampilannya. Sebetulnya saya sudah membuatnya. Oke, kita mulai saja dari kita membuat si database-nya dulu. Database-nya sudah saya bikinkan. Nah, di sini. Nah, ini untuk tabel database-nya. Tabel database, sorry. Tabelnya struktur. Nah, oke. Di sini sudah membuat tabel nilai, tabel data nilai yang dimana di dalamnya itu ada ID, nama, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, rata-rata, dan status. Nah, di sini kita sudah membuat database-nya. Ini jangan sampai lupa untuk ID itu adalah primary key dan di sini ada lambang kuncinya, berarti itu adalah sebuah primary key. Terus auto increment. Auto increment ini menjelaskan bahwasannya si ID ini nantinya akan terisi otomatis setelah dipakai, nanti akan terus melanjutkan si ID yang dipakai. Terus lanjut kita ke codingannya. Oh iya, jangan sampai lupa. Kita di sini servernya itu memakai Laragon. Pastinya MySQL-nya memakai Laragon. Jadi biasanya ada yang memakai apa ya? Saya lupa lagi namanya. Tapi kita di sini memakai Laragon, jangan sampai lupa. Untuk Laragonnya itu dimulai dulu Apache MySQL itu di on kan dulu semuanya. Oke, saja codingan. Nah, ini saya sudah membuat si codingannya. Sebetulnya saya tidak membuatnya secara langsung, tidak membuatnya dari awal, tapi sebenarnya ini saya nge-copy juga, tapi saya akan coba jelaskan si codingan ini fungsinya untuk apa gitu. Oke, di sini ini adalah tampilan awal yang dimana nantinya kita bisa cek si tampilan ini, nanti dijelaskan dulu, nanti kita coba lihat tampilannya. Oke, di sini ini itu untuk data tabelnya. Di sini kita memakai dua bahasa yaitu HTML sama PHP. HTML sama PHP. Dan untuk biasanya untuk tanda PHP itu diawali oleh ini lebih besar dari tanda tanya PHP dan diakhiri tanda tanya lebih besar dari. Oke, nah ini untuk PHP dan ini kita membuat si tampilannya menggunakan HTML.
HTML. Ini untuk kolom, terus barisnya kita menggunakan HTML. Nah, terus di sini apa aja sih file yang dibuat? Nanti dijelaskan untuk si file-filenya. Oke. Nah, di sini jangan sampai lupa ketika membuat si datanya, kita harus panggil dulu yang paling penting itu apa, si koneksi.php. Nah, di sini kenapa harus ada koneksi.php? Karena nantinya ketika tidak ada koneksi.php ini, itu tidak akan terkonek ke si server, terus ke si file-file yang lain juga gitu. Dan di sini untuk localhost-nya localhost, terus username-nya root. Ketika root ini adalah itu yang dipakai ketika login ke si database, ketika login ke si PHP MyAdmin-nya kayak gitu. Terus passwordnya itu bisa diisi atau bisa tidak. Ketika tidak diisi, nanti tinggal mengisi username, tinggal login saja, itu bisa masuk langsung. Nah, terus ini ada database. Nah, si database ini kenapa kata saya tadi harus ada si koneksi.php? Karena si database ini nantinya dikoneksikan ke si database yang tadi dibuat. Nah, ini nama tabelnya, nama tabel si data nilai. Jadi dikoneksikannya ke sini. Nah, DB nilai, database nilai. Nah, itu adalah si nama database-nya yang tadi sudah dibuat gitu. Jadi dipanggil di sini, nanti di sini dipanggil. Jadi terpanggil gitu yang si tadi di PHP MyAdmin-nya. Seperti itu. Dan jangan sampai lupa ketika membuat ini kita buat satu variabel yang dimana variabel koneksi. Variabel koneksi ini menaungi semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini. Jadi si koneksi ini menaungi localhost, username, password, dan database. Jadi ketika memanggil si variabel koneksi nantinya si localhost, username, dan password database itu akan terpanggil dengan satu nama variabel seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke data nilai. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya ini mah hanya sebagian daripada tampilnya saja. Nah, untuk di dalamnya itu ada bisa dilihat ini hanya style yang memang saya kopikan. Itu saya dapat dari teman saya. Itu kita kopikan saja, dan di sini ini rata-rata ini untuk tampilannya seperti itu. Di sini ada yang dipanggil. Nah, ini datanya dari mana? Terus ada nilai formatif, nilai UTS, dan nilai UAS. Ini untuk tampilan style dan lain sebagainya. Oke, kita coba lihat dulu di si tampilannya. Nah, ini untuk tampilannya. Dan ketika ingin memanggil si tampilan ini, kita tinggal ketikkan saja di sini localhost slash si foldernya itu disimpan di mana. Saya simpan si foldernya itu di nama foldernya tugas video. Tugas video. Nah, di sini itu terpanggil si folder ini itu terpanggil gitu. Nah, nanti di sini bisa dilihat bahwasannya tadi juga di codingan itu ada si file-file ini. Nanti kita bisa cek di sini di dalamnya itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, tadi itu data nilai. Ketika saya bilang bahwasannya si data nilai ini adalah tampilan awal, yang dimana itu adalah kolom-kolom yang isinya itu beberapa keterangan yang tadi di awal dijelaskan di sini. Nah, yang ini itu si tampilan data nilai itu menampilkan ini. Oke, coba kita lihat. Sebetulnya tadi sudah tersepil sedikit, tapi kita coba lihat lagi. Oke, si data nilai.php. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi di sini ada nomor mahasiswa, formatif, UTS, UAS, rata-rata, status, dan di sini ada aksi. Nah, nanti di sini di aksi ini itu di dalamnya ada aksi edit sama hapus. Nah, nanti boleh kita bahas selanjutnya. Oke, di sini itu hanya tampilannya saja. Ketika belum ada record di sini, berarti belum bisa ada aksi di dalamnya. Itu di sini hanya bisa menambahkan sebuah data. Karena datanya belum
belum ada gitu kan, jadi kita coba tambahkan si datanya. Tapi sebelum menambahkan data, kita kembali dulu ke codingan. Bahwasannya untuk menambahkan data tersebut jangan sampai lupa di sini ada simpan.php. Nah, di sini kenapa harus ada simpan.php? Karena ketika kita menambahkan sebuah record, ketika kita menambahkan sebuah data, nanti di dalamnya itu harus ada tombol simpan. Kenapa? Karena kalau tidak ada simpan, nantinya tidak akan record tersebut tidak tersimpan gitu. Seperti itu. Oke, di sini yang harus disimpan itu adalah jangan sampai lupa ketika menambahkan si file simpan ini itu harus ada dipanggil lagi include koneksi.php. Kenapa harus ada? Karena ketika tidak terkoneksi itu tidak akan tersimpan recordnya di dalam si database tersebut gitu. Oke, di sini kita membuat variabel yang dimana variabel itu variabelnya ini nama siswa di post, terus ini nama siswanya itu sama kayak nantinya di form, sama nanti formnya dilihatkan. Oke, di sini ada yang pertama itu nama siswa, itu harus terrecord ya. Yang harus terrecord itu nama siswa, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, dan yang terakhir itu rata-rata. Rata-rata ini itu dipanggil ketika nilai formatif ditambah nilai UAS ditambah nilai UTS dibagi 3. Ini itu adalah pengakumulasian nilai rata-rata kayak gitu. Dan terus di sini status. Untuk statusnya itu ketika rata-ratanya lebih dari sama dengan 75, lulus atau tidak lulus. Nah, di sini sebenarnya untuk nilai rata-rata ini bisa dipanggil di atas, tapi ini dijelaskan bahwasannya dipanggilnya di bawah, tapi tidak masalah. Ini ketika statusnya itu adalah rata-ratanya. Ketika rata-ratanya itu lebih dari sama dengan 75, maka itu dinyatakan lulus. Kalau tidak, kalau tidak seharusnya bisa langsung seperti ini, bisa juga nantinya itu pakai if atau else gitu. Ketika kurang dari 75, maka tidak dinyatakan tidak lulus gitu. Oke, lanjut. Di sini itu harus insert into. Insert into itu kita memanggil insert dari data nilai. Ini tuh dari tabel si database-nya. Nah, database-nya itu kita panggil. Yang di dalamnya itu apa? Nah, terus ini di sini ada nama, nilai formatif. Ini yang dipanggilnya. Yang dipanggil nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, rata-rata, status. Terus value-nya jangan sampai lupa. Value-nya samakan seperti si variabel yang ada di database. Jangan sampai ketika nilai formatifnya itu memakai strip, memakai underscore seperti ini, jangan sampai ininya itu tidak memakai underscore. Jadi nantinya tidak akan terpanggil dan tidak akan terbaca oleh si codingannya, si database-nya tidak akan terbaca. Seperti itu. Terus lanjut, nah di sini if jika MyQuery SQL-nya koneksi SQL, echo tampilkan data berhasil disimpan. Nah terus lokasinya itu di mana? Lokasinya itu di data nilai.php. Nah ini echo error SQL MySQL error koneksi. Jika tidak itu maka si SQL-nya akan menampilkan error seperti itu. Nah ketika ini itu nantinya muncul di mana? Itu akan muncul di pengisian form pengisian. Nah, ini di sini tidak ada PHP-nya. Di sini hanya tampilan si tampilan si HTML. Jadi ini tuh menampilkan nanti ketika ingin menambahkan record, ingin menambahkan data, nanti akan masuk ke si tampilan form ini. Gitu. Nah, terus coba kita lihat bahwasanya ketika kita menambahkan data di sini, nah, maka yang tadi formnya ini, form data siswa, bisa kita lihat di sini di dalamnya form data nilai siswa. Nama siswa, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS. Nah, jadi nanti ketika menginputkan si datanya, itu tinggal menginputkan namanya, nilai formatif, nilai UTS, dan nilai UAS. Nanti ketika rata-ratanya sudah tadi diakumulasikan di awal di data nilai. Jadi tidak usah simpan. Nah, ini sudah diakumulasikan disimpan. Dan nanti si variabelnya sudah dipanggil di sini.
Jadi ini mah hanya sekedar tampilannya saja. Oke, coba kita inputkan. Nah, sebenarnya saya sudah coba untuk menginputkan recordnya. Tapi kita coba lagi. Coba kita inputkan namanya Aldi. Terus nilai formatifnya kita coba 80. Nilai UTS-nya 79. Terus nilai UAS-nya 85. Coba. Nah, terus di sini ketika saya bilang tadi bahwasanya harus ada simpan data, ketika tidak bisa disimpan bahwasanya itu recordnya tidak akan tersimpan juga di database. Coba kita simpan dan datanya, recordnya itu ada, teman-teman. Nah, ini untuk record yang tadi sudah ditambahkan data kayak gitu. Nah, teman-teman, lanjut ketika kita tadi bahwasannya ketika kita dilihat di database, kita browse di database-nya, ini tuh akan terlihat. Nah, ada satu record di sini. Nah, kenapa ID-nya 4, teman-teman? Karena tadi ketika saya sudah masukkan record, itu sudah 3 kali record, saya edit, saya hapus, bahwasannya si ID-nya itu langsung ke 4. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya ada edit. Coba kita edit. Nah, di sini untuk si codingannya itu seperti ini, dan jangan sampai lupa si include koneksi.php-nya itu harus tetap dipanggil. Jangan sampai lupa setiap file yang dibuat si include koneksi ini itu harus dipanggil lagi. Kayak gitu. Oke, untuk edit ini sebenarnya rata-rata diambil harus dipanggil lagi, teman-teman. Jadi di sini ada ID, nilai siswa, si variabelnya itu dipanggil lagi. Terus ini supaya bisa semuanya ini bisa diedit gitu. Nah, ini dipanggil lagi sama seperti tadi di tombol simpan. Oke, di sini nah yang beda itu ada di update data nilai. Kan tadi mah kalau disimpan itu ada Oke, ada insert into untuk simpan. Nah, terus untuk diedit itu kita update data nilai, set nama siswa, terus nilai formatif, nilai berapa. Sebenarnya tidak berbeda jauh, cuman berbeda pemakaiannya saja. Nah, kayak gini. Where ID. Oke, kayak gitu. Terus if location sama kayak tadi. Nah, ini hanya untuk tampilannya saja, tapi jangan sampai lupa ketika ID-nya itu tidak bisa dirubah, teman-teman. Jadi itu auto increment. Nah, ini ke bawahnya ini hanya tampilnya saja, sekaligus sama ketika edit data nilai siswa ini di sininya dipanggil, cuman ini itu memakai HTML ya, HTML. Oke. Nah, ini untuk tampilan si editnya. Tampilan si editnya itu ngelinknya tetap kita ke form. Jadi formnya itu otomatis terisi jika ingin mengedit. Jadi di dalamnya kita tinggal ubah kayak gitu. Oke, kita coba edit. Nah, itu akan kembali ke record yang tadi dibuat. Ketika tidak ingin mengubah si data tersebut, kita tinggal kembali saja ke daftar kayak gitu. Lanjut saja edit. Nah, terus coba kita edit. Bahasanya kan ketika tadi nilai segini itu rata-ratanya itu 81,33. Ini itu dinyatakan sebagai lulus. Coba kalau dinyatakan tidak lulus, itu berarti dia buat 75. Coba nilainya itu 74. Terus ini 75. Ini nilai UAS-nya 70. Oke, kita perbarui data. Simpan. Nah, si record ini, si datanya itu akan berubah dan rata-rata nilainya itu jadi 73 dan dinyatakan statusnya itu tidak lulus, teman-teman, seperti itu. Coba kita tambahkan satu record lagi. Namanya Adi. Terus nilai formatifnya 80, nilai UTS-nya 90, nilai UAS-nya 79. Kita simpan. Nah, recordnya ada. Pertama Adi. Nah, di sini yang Adi itu dinyatakan lulus. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat di database-nya itu.
itu si recordnya nambah jadi 2. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang terakhir itu ada file delete atau file hapus. Nah, di sini file hapus juga tidak berbeda jauh, cuman kita delete from data nilai where ID. Jadi kita delete from-nya itu dari tabel apa, jadi tabelnya dipanggil, terus where-nya dari mana gitu. Kayak gitu. Jadi nantinya otomatis si ID yang sudah terpakai itu akan dihapus. Kayak gitu. Nah, di sini ada sedikit validasi sebenarnya. Oke, sorry, validasinya itu ada di data nilai, nanti dijelasin. Sorry. Di sini untuk file hapusnya ini seperti ini, teman-teman. Oke, kita lihat di data nilai. Sebenarnya ini ada, kalau tidak salah ada validasinya. Sorry, di mana ya? Nah, ini itu adalah tadi yang di bawah ini untuk yang kuning itu untuk edit. Yang kuning untuk edit. Nah, terus yang ini yang merah itu untuk hapus. Nah, di sini sebenarnya saya dapat dari teman saya untuk dari desain, terus untuk dari si tampilannya saya dapat dari teman saya. Jadi saya ini tinggal menjelaskan saja. Jadi saya tidak bikin dari awal, teman-teman. Oke, di sini yakin ingin menghapus data. Ini itu adalah sebuah validasi yang dimana nanti ketika kita ingin menghapus si validasi tersebut muncul. Oke, kita coba. Nah, kita coba hapus yang Aldi, kita hapus. Nah, yakin ingin menghapus data Aldi, nah, terus kita klik OK dan recordnya terhapus, teman-teman. Jadi coba kita refresh. Nah, si data Aldi tersebut itu tidak ada recordnya, yang otomatis di mana recordnya itu terhapus, teman-teman. Jadi cara mengkoneksikannya itu seperti itu ya, teman-teman. Kita memakai si servernya memakai Laragon di sini. Jadi biasanya ada SQL Server juga, ada Laragon. Jadi tergantung pemakaian, teman-teman. Yang penting kita tahu cara pemanggilannya seperti apa dan cara mengoneksikannya seperti apa. Oke, mungkin segitu, teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam segi penjelasan, teman-teman, karena saya juga jujur tidak memulai si data ini, tidak memulai si codingan ini dari awal. Saya mengcopy dari teman saya cuman mencoba untuk menjelaskannya, tapi insya Allah nanti ketika ada yang kurang saya akan coba pahami lebih jauh, pahami lebih detail. Ini juga akan menjadi pembelajaran buat saya. Jadi segitu saja, teman-teman, dari saya. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah dari segi penjelasan, tidak jelas dari penjelasannya, mohon maaf. Saya pamit, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.